Ya, baik, kita ke dilatasi dan bulk modulus ini ya. Ini bulk modulus maksudnya masih dalam bahasa Inggris karena Indonesianya nggak ketemu saya. Kalau Indonesianya kan modulusnya di sebelah depan mestinya. Ya diganti modulus bulk barangkali ya. Dilatasi ini semacam regangan juga ya. Ini regangan juga ya. Tapi yang dibandingkan itu adalah volume ya. Jadi kalau regangan di sini yang dibandingkan adalah panjang ya, panjang awal, perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Kalau di sini karena yang dihitung tuh volume, jadi dilatasi itu hurufnya E kecil. Itu perubahan volume dibagi dengan volume awal ya. Jadi ya formulanya mirip regangan ya. Itu panjang yang dibagi perubahan panjang dibagi panjang, ini perubahan volume dibagi volume. Nah, kalau kita punya satu elemen yang ukurannya 1 kali 1 kali 1 begitu ya. Satu elemen ya. Kemudian dia dikenai tegangan dalam masing-masing arah ya. Elemen ini dikenai sigma X, sigma Y, sigma Z. Gitu. Maka akibat tegangan yang bekerja ini akan ada perubahan ya. Regangannya dalam arah X, dalam arah Y, dan dalam arah Z begitu ya. Oke. Nah, per definisi epsilon X itu adalah satu perubahan panjang, jadi ini adalah delta X dibagi dengan panjangnya satu ini ya. Ini juga perubahan dalam arah sumbu Y, delta Y dibagi dengan panjang awalnya satu karena kita cuma ngambil satu. Lalu ini adalah delta Z dibagi dengan satu lagi ya. Jadi semua deltanya ya. Jadi kalau kita balik panjang yang tadinya satu sisi-sisi ini sekarang berubah ya, delta X-nya nanti sama dengan epsilon X ya, menjadi 1 tambah delta X, tapi delta X-nya sama dengan epsilon ya, kita tulisnya epsilon aja. Karena kan nilainya 1 tuh, jadi sama. Ini 1 tambah arah Y-nya mana? Y-nya yang vertikal sana ya. Ini 1 tambah epsilon Y. Lalu dalam arah Z-nya juga begitu, 1 tambah epsilon Z. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa hitung perubahan volumenya ya. Agar dilatasi ini bisa kita hitung sebagai fungsi dari regangan. Jadi volume awal 1 ya, karena 1 kali 1 kali 1. Jadi volume awalnya 1. Volume akhir itu ya 1 tambah epsilon X dikalikan 1 tambah epsilon Y kalikan 1 tambah epsilon Z. Kalau ini saya buka kurungnya, saya kalikan, ada berapa suku? Dibuka satu-satu, misalnya 1 kali 1 kali 1, 1. Habis itu apa? Epsilon X kali 1 kali 1 tambah epsilon X. Terus mana lagi? Mestinya nanti ada epsilon Y ya. 1 kali epsilon Y kali 1. Lalu ada epsilon Z mestinya. 1 kali 1 kali epsilon Z. Tambah apa lagi? Epsilon X kali epsilon Y.
Jadi ada kombinasi yang dua, epsilon X, epsilon Y, epsilon Y, epsilon Z, epsilon X, epsilon Z. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suku. Sudah semua? Ada yang Belum, kurang? Pak. Ada suku yang belum termasukkan? Epsilon X kali epsilon Y kali epsilon Z. 3 sekarang ya. Epsilon X, epsilon Y, epsilon Z. Gitu ya. Udah semua ya. Jadi 8 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 suku semua. Ya. Nah, kalau kita bicara regangan itu kuantitas yang kecil, ya, dari tadi kan ini 10 pangkat minus 3, dan seterusnya. Jadi ini bilangan-bilangan kecil dibandingkan angka 1 ini kecil ya. Nah, kalau ini saja sudah kecil, perkalian dua kuantitasnya akan makin kecil lagi, apalagi perkalian 3 kuantitas ini ya. Nah, untuk keperluan tersebut biasanya yang kecil dikalikan kecil ini kita bisa abaikan ya. Jadi kurang lebih 0. Ini juga kita abaikan karena nanti hanya mempengaruhi digit yang ke berapa, 6, 7, atau 8 di sebelah sana ya. Di belakang desimalnya. Jadi semua yang perkalian kita anggap 0, diabaikan karena sangat kecil. Yang tersisa adalah ini. 1 tambah epsilon X tambah epsilon Y tambah epsilon Z. Ya. Nah, kalau kita masukkan ke definisi dilatasi tadi, itu adalah perubahan volume dibagi dengan volume awal. Volume awalnya 1. Perubahan volume adalah volume akhir dikurangi awal ya. Jadi kalau akhirnya 1 tambah sekian, awalnya 1, sisanya ini adalah perubahannya. Jadi ini epsilon X tambah epsilon Y tambah epsilon Z dibagi dengan 1. Jadi kita dapatkan dilatasi itu ternyata hanya penjumlahan dari regangan di ketiga arahnya. Ya. Jadi nggak susah-susah amat ya. Hitung aja di masing-masing arah sesuai dengan generalized Hooke law yang tadi. Kalau dilatasinya tinggal jumlahkan saja ya, ke semuanya. Nah, itu definisi dilatasi. Nah, untuk bulk modulus ini semacam bulk modulus itu yang menghubungkan bulk itu kan modulus itu kan menghubungkan tegangan dengan regangannya ya. Jadi bulk modulus itu dia menghubungkan regangan volume ini dengan tekanan hidrostatik, bukan tekanan hidrostatik. Jadi kalau pakai tekanan dia harus jadi minus di sini. Ada minusnya. Atau di sininya tulis minus saja. Nah, gitu. Dengan tekanan hidrostatik. Karena kalau ini kan sebentar saya nggak perlu minus ya. Soalnya kalau ini tekanan ini akan minus sendiri ya. Jadi gitu. Modulusnya K ya. Yang ini. Jadi mirip dengan hukum Hooke. Jadi modulus seperti hukum Hooke yang sigma sama dengan E kalikan epsilon. Ini regangan dalam arah satu uniaksial. Ini tegangan dalam arah uniaksial. Ini modulusnya, namanya modulus elastisitas, begitu ya. Nah, di bulk modulus itu sama, ini modulusnya. Ini regangan volumetrik, ini tekanan volumetrik, tanda petik lah ya, tekanan volumetriknya artinya tekanan yang sama di 3 arah, itu tekanan hidrostatik. Ya. Oke, jadi ini harus dimasukkan karena nilai P-nya negatif. Jadi ini kayaknya harus minus ya. Nanti coba kita cek ya. Karena kalau kita bilang pressure, biasanya minusnya sudah dicabut karena pressure itu tandanya positif ya. Tapi kalau ditekan E-nya akan negatif. Jadinya ini perlu tanda negatif di sebelah sini. Nah, berapa besarnya K? Ya tinggal kita masukkan saja. Kalau ini kita, mana yang bisa dihapus? Yang ini aja lah.
Tadi sudah tertulis di sana ya. Epsilon X itu sama dengan kalau dikenai tekanan hidrostatik itu adalah sama dengan minus P dikalikan 1 dikurangi 2 nu gitu ya. Kalau tidak salah begitu. Epsilon Z-nya juga demikian. Jadi Anda tinggal masukkan aja sigma X-nya minus P, sigma Y-nya minus P, sigma Z-nya minus P. Seperti yang tadi kita kerjakan di contoh soal tadi. Dalam arah Y juga sama. 1 minus 2 nu. Dan epsilon Z minus P 1 minus 2 kali nu ya. Ini dari generalized Hooke's law dengan sigma X, sigma Y, sigma Z-nya adalah minus P. Nah, kalau ini kita masukkan ke sana, kita ke sini, dilatasi ini, jadi E itu adalah ya penjumlahan 3 ini ya. Jadi tinggal 3 kalinya ya. Minus 3P 1 minus 2 nu ya. Mudah-mudahan alurnya saya benar. Ya, oke. Oh, ada yang lupa. Ada E-nya ya. Ini dibagi dengan modulus elastisitas. Ya. Ini kan baru tekanannya ya. Ini dibagi E, ini dibagi E mestinya. Ya. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan yang di sini, E-nya sudah ada di situ, tapi E-nya di sebelah kiri ya. Nanti kita bisa pindah-pindahkan. Minus P-nya juga ada di situ. Yang tersisa itu adalah K-nya. Ya. Jadi kalau kita susun seperti yang tadi, ini pindah ke sana artinya dibalik gitu ya. Nah, terus kita tulis aja lah. Minus P sama dengan, nah sisanya itu adalah E per 3 kali 1 kurang 2 nu kalikan dengan dilatasi ya. Jadi K-nya yang ini adalah ini modulusnya. Ini K ya. Jadi kalau dituliskan ini bulk modulus K-nya adalah E dibagi 3 kali 1 kurang 2 nu. Ini bulk modulusnya. Nah kalau kita perhatikan, kalau satu material diberi tekanan hidrostatik, volumenya mestinya akan mengecil ya. Karena epsilon X-nya negatif, epsilon Y-nya negatif, epsilon Z-nya negatif, ditekan semua. Mengecil ya. Artinya K ini harusnya bilangan positif. Ya. Karena kalau di sini minus, di sini juga negatif, ini mestinya positif ya. Oke. Agar K selalu positif, modulus elastisitas pasti positif ya. Modulus elastisitas itu kan ini penghubung antara tegangan dengan regangan gitu ya. Jadi kalau ditarik tambah panjang itu modulus elastisitasnya positif. Kalau ditarik dia malah memendek, modulus elastisitasnya negatif ya. Rasanya kita nggak pernah ketemu material yang modulus elastisitasnya negatif. Jadi ini pasti positif. Agar K positif maka yang di bawah ini yang pembaginya ini juga harus positif. 3 sih sudah positif jadi kita hilangkan. 1 kurang 2 nu ini hanya positif kalau bagaimana? 1 kurang 2 nu hanya positif kalau nu-nya kurang dari 1/2. 1 kurang 2 nu-nya harus lebih besar dari 0 begitu. Jadi nu-nya pindah sana 2 nu lebih kecil dari 1. Jadi ini harus kurang dari setengah ya. Jadi rasio kosong itu kurang dari setengah. Setengah aja tidak bisa. Apa yang terjadi kalau setengah? Nu-nya? 0, Pak. Jadi membagi dengan 0 di sini ya. Jadi modulusnya meledak gitu. Enggak ada definisinya. Jadi kalau Anda lakukan percobaan terus ketemu rasio Poisson setengah atau malah lebih 0,7 begitu misalnya. Kemungkinan besar ada kesalahan dalam entah pencatatannya atau melakukannya ya. Jadi rasio Poisson itu nilainya tidak boleh mencapai setengah, ya, harus kurang dari setengah.
0,5. Material-material biasanya di sekitar, material konstruksi kita mungkin di sekitar 0,2, 0,3 begitu ya. Baja itu 0,3, 0,29. Kalau beton kurang dikit 25 atau 24 gitu. Jadi angkanya demikian ya, batasannya. Nah, ada satu lagi yang menghubungkan modulus elastisitas dengan rasio Poisson itu ke modulus geser. Penurunannya cukup panjang kalau yang ini, jadi saya biasanya ambil aja yang ini. Kalau Anda mau baca penurunannya, bisa baca di buku teks kita ada ya. Jadi kalau diketahui modulus elastisitas, maka G itu bisa diperoleh, G modulus geser yang kita pakai untuk hukum Hooke pada deformasi geser, itu nilainya adalah, bentar mana dia? E dibagi 2 kali 1 tambah 0 ya. Ya. Ini bisa diturunkan, Anda bisa baca buku, tapi di buku 2 halaman ya menurunkannya dari deformasi geser dan sebagainya ya. Panjangan menurut saya untuk topik kita, jadi kita pakai aja nanti. Jadi kalau salah satu diketahui, E diketahui, kita dapatkan G, asal rasio Poisson diketahui, atau sebaliknya ya. Jadi ini di antara 3 properti ini, kalau Anda tahu 2 di antaranya, yang satunya bisa dihitung menggunakan ini. Oke, ini hanya definisi dan isinya mirip lah sama ya. Jadi nanti Anda coba kerjakan problem aja. Kalau ada masalah nanti tinggal ditanyakan di minggu depan. Contoh soalnya bisa mirip dengan yang tadi sebenarnya. Tadi ada blok baja yang dikasih tekanan hidrostatik. Ya kalau mau ditanya dilatasinya, tinggal jumlahkan saja epsilon X yang berapa tadi, 3 kali 10 pangkat minus 4 ya. Artinya ditambahkan 3-3-nya jadi 3, 6, 9, 9 kali 10 pangkat minus 4. Nah, perubahan volumenya juga tinggal kalikan saja ya. Panjang akhirnya dikurangi kali lebar akhir kali tinggi akhir dikurangi dengan volume awal.